رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آل بيته الطاهرين، ورضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين وعن الصحابة الغر الميامين أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita di tempat ini dengan satu tujuan, agar sama-sama kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Pada hari ini juga kita merayakan khitan salah satu putra dari hamba Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Hasan. Sebagaimana kita ketahui bahwa khitan atau sunat merupakan salah satu syariat dari agamanya Ibrahim alaihissalam. Nabi pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan khitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam hadis diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Ibrahim mengkhitankan dirinya pada usianya yang ke-80. Sebagaimana juga kita ketahui beliau diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun. Dan dari beliau lahirlah para anbiya, dari keturunannya Ishak dan dari keturunan Ismail. Hanya saja dari Nabi Ishak alaihissalam banyak melahirkan para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Oleh karena itu, agama Yahudi dari dahulu sampai sekarang mengharuskan khitan. Berbeda halnya dari keturunannya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Tidak ada nabi setelah beliau kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seiring dengan berjalannya waktu, khitan berubah menjadi budaya keagamaan bagi bangsa Arab, bukan salah satu syariat agama. Sehingga ketika Rasulullah SAW diutus, Allah turunkan perintah bahwa khitan merupakan salah satu syariat agama. Terpisah dari hukumnya. Apa hukum khitan? Sunnah. Namanya aja sunat. Maka khitan hukumnya tidak wajib. Tetapi apa yang wajib? Bersuci, at-tatahhur. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kesucian. Hatta Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Innallaha tahurun. Jadi yang wajib itu bertatahur, bersuci. Dan bagi hamba Allah dari kalangan laki-laki tidak akan bisa melaksanakan tatahur atau bersuci semaksimal mungkin tanpa melaksanakan khitan. Sekarang kita bertanya,
khitan merupakan salah satu kewajiban untuk bertatahur. Dan dia berupa apa? Menggunting atau memotong kulit yang lebih dari alat vital lelaki. Pertanyaannya, kenapa Allah adakan itu ada? Kalau ujung-ujungnya dipotong, kenapa? Ada hikmah di baliknya. Dan semua kita ketahui, satu-satunya manusia yang lahir sudah dikhitan dan sudah digunting tali pusarnya hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir dalam keadaan sujud, sudah khitan, sudah putus tali pusarnya. Kenapa? Jawaban yang paling mudah, untuk memuliakan kedudukan beliau, untuk menunjukkan bahwa ini lain dari yang lain. Itu jawaban yang paling mudah. Tapi Rasulullah sudah khitan, tidak ada itu. Kulit lebih tidak ada. Kenapa kita ada? Ketika Nabi Adam diutus ke muka bumi untuk menjadi khalifah, belum turun syariat kita. Sampai baru Nabi Ibrahim muncul. Jadi umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud tidak khitan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbicara tentang khitan di dalam Al-Quran, dikaitkannya dengan Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya khitan saja, banyak hal. 20% dari syariat umat Islam berasal dari syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya manasik haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, millata abikum Ibrahim. Inilah tata cara ibadah ayahanda kamu, wahai bangsa Arab, Nabi Ibrahim. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Dialah yang pertama kali menamakan kamu sebagai umat berislam, yaitu umat yang pasrah, menserahkan dirinya tulus ikhlas tanpa syarat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umat Islam, muslimin, kata-kata itu lahir dari Nabi Allah Ibrahim alaihi assalam. Kenapa itu harus digunting? Karena wajib dan bertatahur. Kenapa dia ada? Allah ingin mendidik kita sejak dini untuk menghamba kepada Allah, membutuhkan, mengharuskan pengorbanan. Dan dimulai dari diri kita sendiri. Satu. Kedua, Allah ingin mengajarkan hamba, kamu tidak akan bisa suci secara mental, secara rohani, secara pikiran. Nggak akan bisa kecuali kamu sudah bersuci dulu lewat fisik. Nggak bisa hati saya suci, pikiran saya suci, tapi cara engkau berpakaian, cara engkau berbicara, cara engkau berjalan tidak suci. Bohong. Karena memang betul cara kita bicara, terutama cara kita berpakaian, mencerminkan kejiwaan kita. Jadi nggak bisa kita suci hati kita kalau fisiknya aja belum. Walaupun pada hakikatnya Allah berfirman, Allah tidak lihat zahirnya kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila wujuhikum. Allah nggak lihat yang di luar, yang Allah lihat isi hati. Memang betul, tapi isi hati tercermin lewat luar. Simpel aja. Bisa kita dalam berpakaian yang pakaian takwa ini pergi ke diskotik bisa? Atau nongkrong di mall? Nggak bisa. Demikian juga kebalikannya. Rasulullah SAW bersabda, ta'ammamu, tarahamu,
pakailah sorban. Hati kamu jadi penuh rahmat. Salah satu cara. Jadi itu intinya pelajaran yang Allah ingin sampaikan. Agama ini penuh pengorbanan. Sebesar apapun pengorbananmu, lebih besar lagi Allah bayarnya. Sekecil apapun pengorbananmu, yaitu yang kau dapat. Sebagaimana kita ketahui, manusia menuai apa yang dia tanam. Kau tanam baik, kau akan mendapatkan yang baik. Sekarang, apalagi nanti. Yang terpenting apa? Jangan sampai di dunia ini sudah susah, sudah melarat, duit tak ada, di akhirat masuk neraka. Nauzubillah. Mending gak usah hidup. Lebih baik jadi kambing, dikorbankan. Tidak cukup hanya mengatakan kami muslimin. Nggak cukup. Buktinya mana? Jangan kita bertanya kepada Allah, kenapa ini terjadi ya Allah? Kenapa saya begini ya Allah? Why Allah, why? Allah jawab lagi, why not? Kenapa enggak? Benar. Yang ketiga, khitan itu membawa dampak positif bagi perkembangan tubuh manusia. Rasulullah bersabda, khitanlah putra kamu di atas usia 7 hari, karena itu akan mempercepat perkembangan pertumbuhan fisiknya. Kalau laki-laki akan lebih cepat jantannya, akan lebih cepat tumbuh kembangnya. Maka kamu perhatikan, kalau anak-anak yang belum khitan, kesian, belum sunat. Saat tanpa disadari anak itu didoktrin, tanpa disadari didoktrin, kecil melulu, nggak gede-gede. Kuntet maksudnya. Kecil dalam arti apa? Kejiwaannya. Kesian, masih kecil, belum sunat. Bukan badannya, pribadinya, pikirannya. Dan itu bukan didikan Islam. Rasulullah SAW bersabda kepada siapa? Abdullah bin Abbas, sepupu beliau. Usianya 7 tahun. 7 tahun. Apa kata Rasulullah? Apa sabda Rasulullah kepada beliau? Ya gulam, ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Apa artinya? Wahai anak kecil, jagalah Allah. Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, kau akan menemukan Allah selalu di hadapanmu. Itu cara Nabi berbicara sama anak usia 7 tahun. Dia ajak dewasa dari kecil. Sekarang ada yang kamu paham? Bagaimana kamu menjaga Allah? Bagaimana? Allah perlu dijaga. Perlu dijaga. Allah perlu dijaga. Kalau enggak mungkin Rasulullah bersabda demikian. Bagaimana kita menjaga Allah? Kalau kamu punya barang berharga, kamu jaga tidak? Kamu simpan tidak? Di mana kamu simpan? Di tempat yang paling aman. Jagalah Allah di hati dan di pikiran. Allah tidak akan pernah lupa kepada kamu. Jaga Allah di hati dan di pikiran. Allah di hadapanmu. Kamu tidak akan pernah berkata salah, memutuskan keputusan yang salah, tidak akan mengambil jalan yang salah, tidak akan pernah ikhtiar yang salah. Pasti sukses. Jagalah Allah. Allah akan menjagamu. Itu cara Rasulullah berbicara sama anak 7 tahun. Mari kita belajar dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, waladuka amaluka, amaluka waladuka. Anakmu adalah hasil perbuatanmu.
hasil perbuatanmu tercermin lewat anakmu. Maka dalam hukum Islam, seorang bapak baru dikatakan sukses menjadi bapak ketika terlihat lewat anaknya menjadi manusia, bukan sampah masyarakat. Dan kewajiban seorang bapak kepada anaknya hanya 3. Kewajiban ayah kepada anaknya hanya 3. Tidak dia lakukan salah satunya, dituntut hari kemudian. Apalagi 3-tiganya. Yang pertama, memberikan nama yang baik. Karena nama itu adalah doa, kata Rasulullah. Yang kedua, mengajarkannya, memperkenalkannya kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, mencarikannya pasangan yang baik agar menghasilkan keturunan yang baik pula. Sebagaimana seorang wali min auliyaillah berkata, "Wahai putraku, aku sudah berbuat baik kepadamu sebelum kamu lahir." Mereka bertanya, "Bagaimana wahai ayahanda?" Beliau menjawab, "Ketika aku memilih wanita yang tepat untuk menjadi ibumu." Karena ibu adalah sekolah. Ibu adalah pendidikan. Ibu menentukan siapa jadinya putra putri kita. Insya Allah apa yang kita pelajari pada hari ini dapat membantu kita semakin bertakwa kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah, menjadikan amal ibadah kita pada hari ini amal ibadah yang memudahkan kita masuk surga. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.